Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi. Terakhir yang tertimbun tebing longsor di Purworejo berhasil ditemukan. Indonesia merupakan negara yang dilintasi oleh sirkum Pasifik. Hal tersebut menyebabkan Indonesia sangat rentan terhadap bencana, seperti gempa bumi hingga tsunami. Maka dari itu perlu adanya pengetahuan tentang mitigasi bencana. Komunikasi sangat berperan penting dalam penanggulangan bencana. Beberapa penelitian bahkan mengatakan strategi komunikasi yang efektif menjadi penentu keberhasilan dalam mitigasi pra, saat, hingga pasca bencana. Secara sederhana, komunikasi bencana diartikan sebagai proses penyampaian informasi yang berkaitan dengan bencana. Hal ini dimulai dari pra-bencana, saat bencana, hingga pasca bencana. Menurut Josh Hadow dan Kim Hadow, ada 4 hal utama yang harus diperhatikan dari komunikasi dalam konteks kebencanaan. Di antara lain adalah, yang pertama, customer focus, yaitu memahami apa yang dibutuhkan dan ingin diketahui oleh masyarakat. Yang kedua, leadership commitment, yaitu di mana para pemimpin yang bertugas saat bencana harus berkomitmen untuk selalu berkomunikasi secara baik dan efektif. Yang ketiga, situational awareness, di mana pengumpulan, analisis, hingga penyebaran informasi yang berkaitan dengan bencana. Dan yang terakhir adalah media partnership, yaitu kerjasama dengan media untuk menyatukan kesepemahaman dengan baik, sehingga informasi yang disampaikan akurat dan cepat terdistribusi. Jumat 28 September 2018, Kota Palu dan sekitarnya diguncang gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,4 magnitudo. Tidak lama setelahnya, tsunami besar meluluhlantahkan Kota Palu dan sebagian penduduknya. Setidaknya 4.800 nyawa melayang dengan ribuan lainnya mengalami luka-luka. Tidak hanya itu, hancurnya bangunan-bangunan juga mengubah lanskap kota yang awalnya hidup menjadi rata bagaikan kota mati. 6 tahun sudah berlalu sejak bencana alam di Kota Palu terjadi. Pemerintah dan BPBD Kota Palu sebagai lembaga yang berwenang terus melakukan strategi mitigasi bencana. Upaya-upaya tersebut meliputi simulasi dan pelatihan transmisi kebencanaan, regulasi infrastruktur tahan gempa, hingga penyusunan rencana penanggulangan bencana. Terdapat 2 elemen penting dalam mitigasi bencana yang terjadi di Kota Palu pada tahun 2018. Di antara lain adalah strategi mitigasi utama, yaitu regulasi bangunan tahan gempa dan simulasi kebencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palu, serta tantangan dalam implementasi, yaitu koordinasi antar lembaga pemerintahan dengan non-pemerintahan, serta kesiapan masyarakat Kota Palu dalam menghadapi bencana alam. Pemberdayaan sumber daya manusia juga menjadi hal penting dalam mitigasi bencana, utamanya di Kota Palu. Sumber daya manusia tersebut meliputi pengembangan pengetahuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan tanggap bencana. Selain itu, peran para opinion leader seperti pemuka agama, tenaga kesehatan, hingga ketua adat juga berperan penting dalam mitigasi bencana di Kota Palu. Dan terakhir adalah penggunaan teknologi informasi juga merupakan hal penting untuk menyebarkan informasi hingga kondisi terkini dari lokasi bencana. Kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, organisasi, dan media bisa menciptakan sistem mitigasi yang lebih baik. Kini, masyarakat Kota Palu dan daerah di sekitarnya masih berproses memulihkan diri pasca bencana yang terjadi pada tahun 2018. Bencana tersebut juga menyadarkan banyak pihak bahwa betapa pentingnya strategi komunikasi yang baik dalam hal kebencanaan.